Dek, GP namanya. Ternyata ada yang lebih pedih dan menyakitkan daripada melihat dia dengan yang lain, yaitu ini nih. Proses mengasapi ikan cakalang. Jujur, pedih banget mata saya. Ikan cakalang jadi salah satu komoditas utama di wilayah timur Indonesia. Pantas saja kalau si ikan jadi primadona hasil tangkapan nelayan lokal. Bahkan di kota yang letaknya tak jauh dari kota Manado, jadi pusatnya pengolahan ikan cakalang asap loh. Selain laris dijual segar, cakalang juga diolah menjadi produk bernilai tinggi. Jadi sebelum diolah menjadi cakalang fufu, ikan cakalang ini dibelah terlebih dahulu, diambil jeroannya, dan dibuang. Tapi ini masih bermanfaat nih, ini digunakan untuk makan ternak. Ya, dan yang digunakan untuk cakalang fufu itu hanya bagian dagingnya saja. Sebelum masuk ke proses pengasapan, ikan cakalang harus dipilih yang super segar. Kemudian dibelah menjadi dua bagian dan dipisahkan tulangnya. Ikan cakalang yang sudah ditusuk dengan bambu dan berbentuk bundar, orang Manado sih menyebutnya GP. Selain tampilannya menjadi menarik, seluruh bagian dagingnya bisa terkena asap langsung. Saat ditusuk dengan bambu, ternyata bisa ketahuan loh ikan cakalangnya masih segar atau tidak. Kalau daging ikan masih keras, berarti ikan cakalang masih segar dengan kualitas baik. Dalam sehari, rata-rata para pembuat cakalang fufu bisa mengolah 50-100 ekor ikan. Nah, jadi setelah dibikin GP seperti ini, dipakai bambu, cakalang ini dikasih pewarna nih, ini pewarna makanan supaya warnanya sangat menggiurkan, dan setelah ini baru diasepin. Pewarna makanan nggak boleh ketinggalan agar tampilannya lebih menggoda menawan. Serabut kelapa dipilih menjadi bahan bakar karena bisa menghasilkan banyak asap tanpa membuat daging berwarna hitam dan bisa menetralisir aroma tajam amis pada ikan laut. Selain itu, serabut kelapa juga mudah didapatkan di wilayah Sulawesi Utara. Menariknya, dalam proses pengasapan, hanya dagingnya saja yang diasapi alias tidak dibalik. Ada teknik khusus nggak sih ketika untuk bikin baranya atau untuk asap cakalang? Ini perih banget mata saya sebenarnya. Ada teknik khusus nggak sih, Om? Kalau dia terlalu dekat, nanti ikan yang bagian belakang ini dia pas endingnya nanti keras. Oh, keras. Jadi memang harus agak berapa meter jaraknya ya? Sekitar 1 meter. 1 meter lah ya. Sumpah lihat mata saya nih. Saya ngobrol aja bingung banget nih, karena pedih banget mata. Fufu sendiri adalah bahasa Manado yang berarti diasap atau dikenai asap. Teknik membuat cakalang fufu bisa awet dalam jangka waktu yang lama. Biasanya bertahan selama 3 hari, bahkan hingga 1 bulan jika disimpan di lemari pendingin. Nah, 1 ekor cakalang fufu harganya Rp20.000 hingga Rp50.000, tergantung ukurannya. Om, udah yang matang? Udah? Yang mana, Om? Yang kiri ini, yang ujung? Oke. Saya coba boleh, Om ya? Aish. Panas. Wush. Nah, ini dia nih, cakalang fufu nih. Baru matang banget ya, Om ya? Panas banget. Nih, setelah saya menempuh 2.182 km dari Jakarta ke Manado, saya bela-belain mau cobain langsung cakalang fufu di tempat asalnya. Karena saya mau coba nih ya. Yang paling enak bagian mana nih, Om? Ini saya coba ya. Sembarang aja ya. Pas banget. Bismillahirrahmanirrahim, saya coba nih. Langsung ya, cobain ya. Masih panas banget nih. Ini nggak pakai bumbu tambahan apapun, cuman diasepin aja. Nikmat banget rasanya, luar biasa. Ini kalau pakai sambal nih, pakai nasi nih, lebih nikmat lagi nih. Om, saya bawa pulang, Om ya? Boleh?
Pengolahan cakalang fufu jadi mata pencarian utama masyarakat Kelurahan Girian Atas, Kota Bitung, Sulawesi Utara, dan menjadi sentra cakalang fufu sejak tahun 1996. Bahkan daerah ini dikenal dengan sebutan Ustafu, usaha tempat fufu. Berarti kalau ikannya sendiri Bu, ikan cakalangnya diambil dari mana Bu? Ada yang dari perusahaan, ada oke. yang dari pelelangan. Pelangan. Bitung. Hampir seluruh hasil produksi pengasapan cakalang fufu dikirim ke pasar lokal, terutama pasar di Kota Manado. Biasanya cakalang fufu diolah lagi menjadi berbagai hidangan kuliner sebelum disajikan. Nah, ini dia nih, cakalang fufu yang sudah diolah jadi makanan. Ini ada nasi campur cakalang, ada juga cakalang goreng yang utuh nih untuk dijadikan topping tinutuan. Dan ini semua nih cakalangnya setelah diasupin di fufu, digoreng lagi biar menambah kenikmatan dan juga makin renyah. Ya, cakalang fufu memang tak bisa dipisahkan dengan Sulawesi Utara. Awalnya teknik pengasapan hanya untuk mengawetkan ikan cakalang saja. Namun lambat laun, cakalang fufu jadi panganan khas Minahasa. Mungkin di era saya masih kecil atau remaja pemuda di masa-masa saya SMA, hal-hal seperti ikan fufu itu baru dijual di pasar-pasar. Tapi kemudian berkembang restoran-restoran karena aktivitas pariwisata di era tahun 90-an sampai sekarang, maka itu menjadi masif sebagai kekhasan dari daerah ini. Sajian istimewa cakalang fufu sukses menjadi warisan kuliner khas yang penuh cita rasa dan sejarah. Kelezatan dan keunikannya terus dilestarikan dan berkembang hingga bisa dinikmati oleh generasi mendatang.